Ini memang tadi sidang ada memang permasalahan di mana Nikita dengan pola dan gayanya itu selalu menunjukkan kehebatannya, bahwa sehingga pada waktu kesaksian doktif di mana jaksa bertanya tentang keberadaan pasal-pasal pemerasan, dan memang jaksa kan membutuhkan cuma apa yang diharapkan dengan terkait dengan kasus ini, bukan pembahasan yang dijawab dokter kemana-mana, sehingga jaksa menghentikan dan mengganti pertanyaan lain. Nah, di sini Nikita dengan emosinya dia membentak-bentak semua, akhirnya dengan terpaksa hakim ketua memutuskan sidang diskors. Bang, bagaimana dengan Nikita Mirzani tadi juga ingin menunjukkan bukti rekaman itu, tapi tidak ditunjukkan daripada hakim, seperti apa mungkin? Ini berulang kali kami sudah nyatakan bahwa untuk masalah rekaman itu silakan laporkan ke polisi atau ke kejaksaan atau ke KPK. Itu yang kalau sesuai informasi yang ada katanya itu adalah pasal suap menyuap. Itu bukan di sini tempatnya, bukan persidangan pembahasan ini, tapi itu laporkan tersendiri. Jadi hakim wajib menolak itu karena tidak terkait dengan kasus ini. Kalaupun mau ada kasus yang seperti katakan suap menyuap terhadap hakim maupun jaksa, silakan laporkan. Jadi bukan di sini kasusnya. Bang, produknya Doktif juga dikabarkan disita, Bang. Kemarin kan ramai katanya produknya Dr. RG, sekarang ternyata produknya juga disita, tanggapannya, Bang? Ya, inilah yang diagung-agungkan bahwa dia itu pembela wanita Indonesia. Faktanya, ya lihat sendiri kan, BPOM telah mengeluarkan pencabutan skin card miliknya Doktif. Ada tambahannya? Ada tambahan ya. Tadi insiden tadi ya, kalau saya bilang insiden. Dandi. Pada saat jaksa bertanya kepada saksi Doktif, apakah ada cat-cat yang dilakukan oleh Doktif? Oleh Doktif kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan jaksa penuntut umum. Dan pada saat ditanyakan, jaksa sudah mengiyakan bahwa itu sudah sampai pertanyaannya, maka dia kan tidak perlu melanjutkan. Bukan memotong, dia tidak perlu melanjutkan pertanyaan, dia akan membuat pertanyaan baru. Tetapi oleh kita dalam hal ini terdakwa merasa dia menyampaikan, kenapa dipotong-potong? Tidak ada pemotongan pertanyaan itu, kalau sudah jawab ya sudah. Padahal kita tahu jaksa itu tidak akan melakukan bertanya, tidak akan menanya yang sudah ditanya. Nah, di kita di sini sebagai terdakwa tidak pantas dan tidak layak melakukan pemotongan apa yang disampaikan jaksa. Itu tidak fatal baginya. Nah, ini akan dicatat hakim. Bisa-bisa ini akan memberatkan nanti dalam tuntutan jaksa. Karena apa? Tidak sopan. Kemudian perilaku di dalam persidangan tidak menunjukkan penyesalan. Nah, itu. Jadi catatan hakim akan mencatat apa yang terjadi tadi. Hal ini akan memberatkan terdakwa. Jadi alih-alih meringankan bisa memberatkan ya, Bang? Ya, akan memberatkan di sepanjang sejak dari persidangan awal. Itu sebenarnya bagi seorang terdakwa, kalaupun tidak menyesali, minimal sikapnya itu akan menunjukkan sebagai benar-benar terdakwa. Di sini tidak ada lawan, tidak ada kawan. Ya, tunjukkan diri Anda sebagai terdakwa, sampaikan. Nanti saatnya di persidangan, sampaikan seluruhnya gitu. Tapi bukan menjadi lawan, apalagi jaksa. Mewakili kepentingan kita semua loh, jaksa ini. Mewakili kepentingan rakyat Indonesia, itulah duduk di situ jaksa penuntut umum yang akan mendakwa perbuatan kita. Nah, jadi kalau dia melawan jaksa penuntut umum, seluruh rakyat itu dilawannya. Itu. Bang, tapi menurut Abang Doktif jadi saksi, kan katanya ini jadi saksi kunci, Bang. Menurut Abang sendiri seperti apa? Doktif sih kalau bagi kami bukan saksi kunci. Kunci siapa? Kunci Nikita, mendukung Nikita. Yang menghadirkan jaksa. Jaksa akan fokus untuk menguatkan dakwaannya, bukan
Ini kan saksi daripada kejaksaan. Dokter boleh ngomong kemana-mana, tapi kan jaksa fokus dia apa yang terkait dengan dakwaannya, pasal pembahasan dan TPPU, dia fokus di situ aja. Dia nggak mau kemana-mana, ngapain? Yang dibahas yang bukan topik permasalahan. Makanya jaksa sudah benar, dia fokus kepada dakwaannya. Seharusnya penasihat hukum di kita itu fokus membantah dakwaan itu, bukan membahas, menciptakan opini yang luar biasa, opini publik yang luar biasa. Seakan-akan ini kasus, wah ini kasusnya hakim sudah disuap, jaksa sudah disuap. Ini kan jadi membebani daripada terdakwa ini nantinya. Kita lihat, pasti ini akan menjadi masalah bagi Dandi ke depan. Bang, terakhir mungkin Dokter Reza ada yang disampaikan nggak perihal produk Doktif ditarik mungkin? Ya, kalau itu nanti kita coba, kan kami belum ketemu sama Dokter Reza, tapi nanti kami akan ketemu dulu sama dia. Apa langkah-langkah, apa mau jawaban bagi selama ini kan Dokter merasa dirinya paling benar, paling hebat dan paling suci. Kenyataannya, ya itulah. Ditambah sedikit ya. Ya. Baik, mengenai perkara Nikita ini cukup menarik. Artinya kuasa hukum Nikita, rekan kami juga tidak fokus dengan masalah yang terjadi. Harusnya beliau fokus dengan masalah Nikita, bukan berkembang kemana-mana. Masalah produk sudah dianggap selesai. Kalaupun ada temuan-temuan, silakan laporkan ke yang berwajib, yang memang punya kapasitas untuk meneliti. Saat ini Nikita harus fokus dengan kasusnya mengenai pemerasan dan tindak pidana TPPU. Nah itu jadi saran kami selaku kuasa Reja, fokuslah dengan masalah dia, jangan berkembang kemana-mana. Tapi susah, capek menjalankannya. Sudahlah, kita ikuti proses persidangan ini. Capek kita menjalankannya, karena susah ngomongnya. Kita bilang juga, kita salani, kita usulkan, tetap aja mentok suka-sukanya. Ya bantinya lah situ, gitu aja. Ya. Oke, terima kasih Bang.